Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Habibi dengan NIM 1205 102052400017 dari kelas TI 0703. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang status quo problem, yaitu dengan contoh soal dan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu status quo problem adalah problem yang membahas tentang bagaimana cara penyelesaian masalah melalui penggunaan terminologi dynamic programming, yaitu penyelesaian masalah secara dynamic dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya. Pada kali ini kasusnya yaitu membawa gold rush di California pada abad ke-19 Masehi. Dari perjalanan ini, dia menggunakan metode status quo untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu membawa sebuah barang dari kota A menuju kota B dan kota selanjutnya dengan mempertimbangkan berbagai hal yang ada di dalamnya. Jadi status quo ini selain dia mempertimbangkan aspek biaya, juga mempertimbangkan aspek yang lainnya dalam perjalanan menuju ke titik selanjutnya. Pada kali ini yaitu adalah contoh penggunaan. Misal dari kota A kita menuju kota C, berarti kita harus melalui kota yang ada di B, karena A ini sebagai titik awal dari perjalanan ini. Jadi nggak bisa langsung dari A ke C, tapi dari A, B, C, misal ke E itu bisa, tapi kalau A langsung ke E itu tidak bisa, jadi harus melewati titik-titik yang ada di sini. Berikut ini adalah sistem dari status quo itu sendiri. Jadi A di sini ada berbagai titik-titik yang saling berkaitan dari masing-masing terminal yang disediakan. Jadi misal A ke B itu terdapat 2, A ke D yaitu 3. Tapi daripada ini kita tidak bisa memutuskan mana yang paling cepat, apakah itu lebih baik atau lebih buruk, karena di stage course ini kita mempertimbangkan aspek lainnya seperti aspek keselamatan, aspek kemudahan, juga aspek biaya. Jadi kita berpatokan pada aspek yang lain. Makanya mengapa di status course ini dia dynamic, tidak seperti di linear programming, karena linear programming hanya berpatokan kepada biaya, sedangkan di status course itu dia berpatokan kepada sistem yang memungkinkan untuk berbagai masalah untuk diselesaikan dalam suatu waktu. Nah, kita masuk ke solving the problem. Misal di sini ada rute dari A, B, F, I, J dengan total cost 13. Apakah dia yang paling baik? Tentu saja tidak, karena berbagai hal yang ada yang dipertimbangkan. Untuk contoh, ADF itu lebih murah ketimbang ABF. Tetapi itu memiliki jumlah yang sama-sama 18. Jadi tidak semata-mata bahwa yang 13 ini cost 13 itu lebih baik daripada 18, karena yang menjadi pertimbangan adalah selain ongkos yang murah, juga ada berbagai aspek yang di dalamnya yang menjadi pertimbangan untuk menyelesaikan dari status quo problem ini. Kemudian dynamic programming start portion. Jadi dynamic programming itu dimulai dari titik paling terkecil kemudian menuju titik terbesar, yaitu kita memulai dari biaya yang paling kecil. Nah, untuk status quo problem sendiri kita mulai dari yang problem yang paling kecil. Jadi misal dari beberapa aspek itu ada, kita mencari problem yang paling kecil dulu, kemudian menjalar ke problem lain dengan mengikuti jalur yang kita sediakan melalui pemilihan titik-titik transport itu. Nah,
Untuk formulasi di sini dapat decision variable. Misal xn, n itu bisa menjadi x1, x2, x3 dan begitu pun seterusnya. Yang dimana dia akan menuju ke j. J itu merupakan titik akhir dari masalah pada kali ini. Kemudian let fn itu diasumsikan total cost atau total biaya yang dihasilkan dari perjalanan atau penyelesaian masalah pada kali ini. Bisa dilihat yaitu dengan fns sama dengan minimize fns, xn, yaitu di sini dia menjadikan fn itu sebagai minimal cost atau cost paling kecil dalam kasus kali ini. Kemudian dilanjut dengan di bawah ini sama dengan immediate cost stage n ditambah untuk menghitung fn atau minimal cost, yaitu immediate cost ditambah minimum future cost tambah, yaitu dengan cara stage n ditambah 1, yaitu total n yang ada, yaitu total titik yang dilalui ditambahkan dengan 1. Kemudian di sini formulasi itu bagaimana kita memformulasikan sebuah perjalanan ini. Misal mengapa j di sini nilainya 0, karena merupakan titik akhir. Maka j juga dapat bahan yaitu menjadi total xn atau total jumlah titik yang ditempuh dalam sebuah perjalanan ini. Kemudian the objective find of f1 itu yaitu objektif dari pergerakan dari titik satu ke titik lainnya. Nah, solution procedure stage 4 yaitu kita melihat di sini the fortune seeker has only one more stage to go. Jadi kayak misal dia mempunyai satu step yang terakhir yang dihasilkan, maka dia bertambah 1. Kemudian kenapa n di sini bernilai 4? Karena total dari semua itu adalah 4. Jadi 4 titik yang dilalui itu adalah merupakan n atau hasil akhir titik yang akan dilewati. Bisa lanjut ke stage 3 yaitu solution untuk selanjutnya. Di sini terdapat f, h, dan i, yaitu dimana dari f menuju h dan i kita harus memilih dari persimpangan mana yang akan dilalui menggunakan bantuan penjelasan dari atas. Jadi untuk selanjutnya kita meminimalisir berdasarkan aspek yang memiliki masalah yang paling sedikit, kemudian biaya yang paling sedikit juga. Dapat disimpulkan bahwa total n di sini adalah tetap yaitu 3 karena ada 3 titik yang dilalui yaitu E, F, G. Jadi kita melalui 3 titik yang menghasilkan bahwa dari ketiga titik ini maka akan menghasilkan pertemuan di H dan I, yaitu sama-sama menuju H dan I. Lanjut kemudian solution procedure stage 3 yaitu kembali ke menuju ke awal, yaitu terdapat 3 percabangan yaitu dari C menuju E, C, F, dan C, G. Dari ketiga ini kita jumlahkan berdasarkan nilai yang ada di masing-masing titik untuk menemukan atau mencari nilai yang paling optimal untuk dapat dilalui dengan kendala yang paling sedikit atau masalah yang paling sedikit. Dapat dilihat di sini untuk n mendapatkan 2 problem, yaitu semakin kita di sini kita melihat semakin kita menuju ke titik awal maka jumlah n semakin sedikit. Kenapa? Karena kemungkinan titik yang dilalui itu semakin sedikit karena perbedaan jumlah angka dan jumlah jalurnya juga berpengaruh. Bisa dilihat di sini untuk n2 didapatkan dari titik E, F, karena dari B, C, D dia hanya bisa menuju E atau F, makanya n jumlah titik itu 2. Nah, kembali ke 1
yaitu penyelesaian dari titik awal menuju ke pencabangan B, C, D. Tadi kan dari C menuju E, F kan sudah kita temukan untuk penyelesaiannya. Sekarang yaitu dari A menuju ke tiga titik ini, sama seperti sebelumnya. Kita mencari dengan concern atau masalah yang paling sedikit di sini. Nah, ini untuk membuat kesimpulan dari masalah yang kita selesaikan, yaitu bagaimana apa yang titik yang menjadi paling optimal di antara beberapa rute yang kita pilih. Yaitu kita dapat simpulkan bahwa ACEHJ merupakan titik yang atau rute yang paling optimal dan memiliki total cost serta optimalisasi pengiriman yang paling cepat, yaitu di 11. Kurang lebih seperti ini solusinya. Maka dari A menuju C atau D itu menuju ke E ke H, H ke T. Begitupun dari A, D, F, I, T. Ya, itu bagaimana kita menyelesaikan dengan menggunakan stage cost problem ini. Oke, sekian. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi semuanya.